Selamat malam, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Realitas Oknum Setan. Pandangan yang mengatakan bahwa belajar mengenai setan atau iblis adalah hal yang tidak perlu merupakan pandangan yang keliru dan benar-benar menyesatkan pikiran. Mengenal siapa dan bagaimana setan atau iblis bukan sesuatu yang sia-sia. Sebab dengan mengenal oknum ini dapat membawa orang percaya kepada pemahaman siapakah Allah itu dan bagaimana hakikatnya. Belajar mengenal setan atau iblis bukanlah demi oknum itu sendiri, melainkan demi Allah yang menciptakannya. Mengenal Allah Bapa dari segala aspek, termasuk mengenali hubungan dengan oknum setan atau iblis, adalah hal yang mutlak dan sangat penting. Sebagai anak-anak Allah, orang percaya harus memahami dengan lengkap dan utuh semua yang dikemukakan dalam Alkitab. Di dalamnya termasuk pengajaran mengenai setan. Dengan memahami realitas setan atau iblis, orang percaya akan dapat memahami secara lengkap dan utuh hal soteriologi atau studi mengenai keselamatan. Soteriologi tidak dapat dipisahkan dari pengajaran mengenai setan atau iblis. Justru keselamatan diadakan karena oknum satu ini. Setan atau iblis adalah oknum yang ikut mengukir sejarah di surga dan di bumi. Di surga, ia memberontak terhadap Allah. Di bumi, ia membujuk Adam untuk melanggar larangan Allah dan berhasil menjatuhkannya. Ketika seseorang belajar mengenai realitas setan atau iblis, maka akan terbangun kekaguman terhadap Allah yang maha dahsyat dan perasaan takut yang kudus serta proporsional terhadap Allah. Tetapi lebih dari itu, ketika mengenal bagaimana asal-muasal setan atau iblis yang ternyata pada mulanya adalah makhluk surgawi, orang percaya dapat menemukan kebenaran yang berkaitan dengan rencana penyelamatan umat manusia. Dengan mengenali oknum setan atau iblis ini, maka orang percaya dapat memperoleh jawaban yang lengkap mengenai maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia. Dari pemahaman mengenai setan atau iblis, orang percaya dapat mengerti panggilan utama sebagai umat pilihan untuk mencapai kehidupan sebagai corpus delicti. Corpus delicti adalah fakta yang membuktikan bahwa suatu kesalahan atau kejahatan telah dilakukan. Setan atau iblis tadinya adalah makhluk surgawi yang memberontak kepada Allah. Allah tidak menghukum setan atau iblis yang belum dapat dibuktikan kesalahannya. Inilah tatanan Allah, seperti firman Allah menyatakan bahwa di mana tidak ada Taurat, maka tidak ada pelanggaran. Roma 4 ayat 15 dan Roma 5 ayat 13. Manusia diciptakan untuk mengalahkan iblis dengan menjadi corpus delicti, yaitu menjadi makhluk ciptaan yang taat kepada Allah. Di sini manusia menjadi alat dalam tangan Allah untuk mengakhiri sepak terjang oknum pemberontak ini. Kekristenan adalah proses menjadi manusia yang berkualitas corpus delicti. Artinya, berkualitas seperti kualitas Tuhan Yesus yang memiliki ketaatan kepada Bapa di surga.
Yesus adalah korpus delikti pertama yang menggantikan Adam yang gagal. Selanjutnya, orang percaya dikehendaki oleh Allah menjadi korpus delikti. Banyak teolog Kristen yang menganggap bahwa pengajaran mengenai setan atau iblis ini pengajaran sulit untuk dipahami. Karenanya, sedikit sekali buku yang menulis mengenai setan atau iblis. Walau mempelajari mengenai setan atau iblis bukan sesuatu yang mudah, namun orang percaya harus menggali Alkitab dengan tekun guna memperoleh kebenaran mengenai oknum ini. Tentu penggaliannya harus berdasarkan teks Alkitab, bukan berdasarkan kesaksian-kesaksian pribadi yang subjektif. Ada buku-buku yang ditulis mengenai setan, tetapi tidak dibangun di atas dasar teks-teks Alkitab. Mereka tidak melakukan penggalian yang proporsional terhadap Alkitab. Penulis-penulis tersebut sebenarnya tidak bertanggung jawab, sebab mengemukakan mengenai setan atau iblis, tetapi tidak memberikan landasan berpikir yang berbasis pada Alkitab, melainkan didasarkan pada kesaksian pribadi, yaitu dari pengalaman pribadinya yang subjektif. Padahal, kesaksian pribadi tidak bisa menjadi landasan iman secara umum atau untuk semua orang. Ada kesan tulisan-tulisan tersebut menyiratkan ketidakjujuran dengan mengemukakan bukan saja hal yang bersifat subjektif, melainkan juga sering dilebih-lebihkan atau bersifat hiperbola. Dengan belajar mengenal setan atau iblis berdasarkan Alkitab, orang percaya dapat memahami siapakah oknum itu dan sepak terjangnya. Dari sepak terjang Lucifer, orang percaya dapat menimba kebenaran yang sangat mahal. Sepak terjang oknum pemberontak ini adalah gambaran kejahatan yang harus dijauhkan dari kehidupan orang percaya. Dengan mempelajari sepak terjang setan atau iblis, orang percaya dapat mengenal bagaimana musuh tersebut beroperasi. Terkait dengan hal ini, hendaknya orang percaya tidak menjadi sombong karena merasa sudah menang terhadap iblis. Terdapat orang-orang Kristen yang setelah menjadi aktivis gereja merasa atau sudah menjadi umat yang kebal terhadap iblis. Iblis tidak takut terhadap orang Kristen, pelayan Tuhan, bahkan pendeta. Hanya orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yaitu yang pikirannya selalu diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan dan memiliki komitmen untuk hidup tidak bercela, yang tidak dapat ditaklukkan oleh setan atau iblis. Ketika seseorang belajar mengenai realitas setan atau iblis, maka akan terbangun kekaguman terhadap Allah yang Maha Dahsyat dan perasaan takut yang kudus dan proporsional terhadap Allah. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.